Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, setelah sekian lama saya tidak bikin video lagi ya. Jadi ini saya bikin video lagi cerita pengalaman atau istilahnya berbagilah ya, sharing pengalaman saya rental mobil di Bali. Jadi kebetulan saya rental mobilnya ini lewat aplikasi online, lewat Traveloka. Kemudian cari yang ratingnya itu bagus teman-teman ya. Cari yang ratingnya bagus dan yang sudah banyak disewa sekitaran 500-an kali kalau nggak salah. Jadi kebetulan saya pas waktu ini kan lagi jalan-jalan sama istri saya ke Bali naik pesawat. Terus kemudian kita putuskan untuk rental mobil karena 2 malam 3 hari lumayan ya. Jadi kita pakai aplikasi Traveloka untuk rental mobilnya. Kita pilih-pilih. Ini cerita dulu teman ya. Jadi kita kemarin pengennya tuh Toyota Agya. Jadi harganya 250 ribuan kalau nggak salah. Itu kita cari, terus kemudian sudah oke, kita bayar. Nah waktu itu kita nginep di daerah Tabanan. Sedangkan lokasi untuk rentalnya ini ada di Denpasar. Nah, itu ada tambahan biaya 100.000 untuk mengantar dan juga nanti ada tambahan biaya 100.000 untuk mengambil. Tapi kalau kita bisa langsung ngambil ke lokasi rentalnya itu nggak bayar, jadi cukup bayar 250 ribuan tadi. Ternyata pas waktu malam hari sudah saya confirm, sudah saya bayar, itu dikonfirm sama pihak rentalnya, itu mengabarkan bahwa Mas untuk Toyota Agya-nya manual itu ya, ini ternyata kehabisan. Kita upgrade ke Suzuki Ignis yang Matic. Oke lah, karena saya juga pengen nyoba Suzuki Ignis Matic ya. Jadi kita sudah dapat Suzuki Ignis Matic ini. Langsung tak tunjukkan. Jadi langsung saja kemarin itu tak iakan di-upgrade ke Suzuki Ignis Matic. Ternyata pas sudah datang. Jadi untuk mobilnya sih secara overall lumayan teman ya. Cuma ada baret-baret dikit, wajar lah ya karena memang mobil rental. Yang saya dapat itu ternyata Ignisnya nggak ada remote-nya, jadi cuma kunci biasa seperti ini. Dan untuk yang tipe atau seri yang biasa, bukan yang tertinggi ya. Untuk transmisinya itu AGS, Matic-nya Matic AGS. Jadi Matic-nya Ignis itu beda dengan Matic seperti umumnya Matic kayak di Sirion atau Civic itu bukan, itu beda. Untuk Matic-nya itu beda. Dan untuk interior biasalah ya, seperti halnya mobil rental seperti biasa. Untuk interiornya kemarin juga kita dapatnya itu bagus, bersih, sudah dibersihkan dan wangi. Jadi intinya sudah tidak ada kotoran teman-teman. Cuma kalau misalkan jok-jok segala macam itu wajar lah ya. Untuk bagasi juga sama, kita kemarin juga dapatnya itu bagasinya gede juga untuk Ignis seperti ini plastik saya ini. Terus kemudian yang menjadi kekurangan, jadi yang ini ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi ini tidak berlaku hanya di Bali teman-teman, tapi di semua rental. Karena namanya mobil rental yang pakai kan orang banyak ya, bukan pribadi atau bukan pemiliknya. Yang jadi kendala adalah karena ini Matic-nya Ignis itu beda. Ini kan Matic-nya seperti ini ya, ada AGS ya, jadi R, N, sama D dan manual. Sini nanti bisa kayak Tiptronic itu teman-teman. Jadi manualnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau D itu untuk otomatisnya, dia tidak ada parkir. Dia parkirnya tuh di N, tapi harus di N rim karena transmisinya Ignis ini ya kayak manual, cuma oper giginya, koplingnya itu dikendalikan oleh komputer. Sepertinya mobil Ignis yang saya dapat ini itu lama nggak diservis atau memang ada kendala teman-teman. Karena di gigi D, di persneling D ya, gigi 1 ke 2 itu ibarat kita naik tanjakan setengah kopling teman-teman. Jadi ketika kita gas itu, jadi gasnya RPM-nya cuma naik, tapi kecepatannya nggak naik. Jadi kayak setengah kopling itu teman-teman. Jadi otomatis konsumsi BBM-nya jadi lebih boros. Untuk AC segala macam ini bagus lah, ini masih plastikan juga. Kilometernya saya dapat yang 89.000. Terus kemudian untuk semuanya masih bagus, masih layak untuk direntalkan ya. Cuma itu tadi kendalanya. Di saya kebetulan dapat yang unitnya untuk posisi transmisi itu kurang sip lah. Ini tak tunjukkan contoh pada waktu saya mengendarai. Jadi kebetulan mobil yang kita dapat itu Suzuki Ignis. Jadi kelemahannya, kendalanya itu kayak ini ya. Nah, digas kencang tapi dia nggak mau jalan. Dan oper giginya tuh kadang-kadang aneh teman-teman. Jadi nggak sesmooth mobil normal loh. Dia tiba-tiba RPM-nya tuh naik. Kayaknya memang Matic-nya bermasalah ya. Jadi dari posisi diam pun dia digas itu kayak seolah-olah kalau misalkan pakai mobil manual itu ngelepas koplingnya itu telat itu loh, kayak setengah kopling terus.
Jadi cuma gereng tok tapi dia nggak jalan. Tapi selebihnya ya lumayan lah, cuma setirnya ini agak miring kanan. Jadi ya namanya mobil rental itu kadang-kadang itu ya perawatannya kurang, kadang-kadang ya saking banyaknya orderan mungkin. Ini kita menuju ke Jimbaran. Jadi untuk suspensi juga lumayan gemblodak sih. Untuk kondisi-kondisi dalam mobilnya juga masih wajar lah, bersih juga. Cuma kendalanya yang di transmisinya aja sama di setir ini, miring kanan ini setir ini. Kalau di luar sih bodi baret-baret wajar, soalnya ya mobil rentalan ya. Ya kayak gini untuk harganya kemarin berapa? 250.000 ya satu hari. 280.000 satu hari itu lepas kunci, itu hitungannya murah sih kalau saya. Karena kalau di Malang atau di tempat lainnya mungkin di kisaran 300-350 ribuan lah untuk mobil Xenia, Avanza segala macam. Ini mobilnya kecil. Nah, jadi sangat terlihat ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya tadi saya ngegas itu, ketika saya gas biasa ya, gasnya biasa itu gasnya biasa diem, tahu-tahu gasnya tuh RPM-nya tuh tapi kecepatan tuh nggak jalan. Seperti halnya kalau misalkan kita nyetir mobil manual kayak ajaran itu ya, itu setengah kopling. Jadi koplingnya itu masih belum full dilepas 100%, jadi masih belum bisa jalan. Itu kemarin saya kendala mengalami, istilahnya bukan kendala ya, deg-degan lah. Itu pas waktu tanjakan teman-teman, waktu tanjakan jalan macet di jalan Canggu itu ya, agak tanjakan dikit macet ya, digas itu malah turun karena digas RPM tinggi tapi mobilnya nggak mau maju teman-teman, harus main handrem. Nah baru kali ini saya main mobil Matic itu sering main handrem karena memang mobilnya kurang sehat lah. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau rental mobil dimanapun ya, nggak hanya di Bali, itu pastikan teman-teman minta ke penyedia jasa rentalnya itu untuk mobil yang benar-benar kualitasnya itu bagus. Apalagi kalau misalkan teman-teman rental itu untuk pergi ke luar kota atau ke jarak jauh. Terus kemarin pas waktu mau mengambil teman ya, itu bagusnya rental yang saya ambil mobilnya ini untuk disewa itu adalah kita mengecek bareng-bareng untuk kondisi bodinya. Jadi pastikan teman-teman merekam ya, ini juga sudah saya rekam kemarin tuh untuk pengecekan bodi. Mungkin nanti tak tunjukkan di akhir video ya. Itu pengecekan bodi kayak misalkan ini baret kecil, terus ini baret tipis, di spion juga baret, bla bla bla, itu juga disampaikan sama masnya. Nanti dia pengecekan, dia punya bawa form, kayak formnya kalau misalkan teman-teman punya asuransi teman-teman ya, mau ngeklaim asuransi itu ada formnya sama, kayak gambar depan, gambar samping, kanan, kiri, atas, sama belakang. Nanti yang baret di sebelah mana itu nanti di checklist sama dia, seperti itu. Tapi untuk bensin juga sama. Ini kemarin saya tuh nyewanya untuk bensinnya kondisi strip 2. Jadi nanti saya kembalikan posisi strip 2 juga. Tapi karena ini mobilnya seperti ini, jadi saya nggak berani mau pakai jauh-jauh. Rencananya mau tak pakai ke Taman Safari Bali, terus kemudian mau ke mana lagi tuh yang tanjakan-tanjakan ke Uluwatu segala macam, itu enggak jadi karena khawatir nanti ada apa-apa. Kemarin soalnya tadi malam itu saya ke Beach World Mall, itu di polisi tidur jendul gitu, dia macet. Kemudian mesinnya tuh mati teman-teman, tak starter tuh nggak bisa. Ya mungkin sekitaran 3-5 menit sampai bikin macet itu, akhirnya bisa saya starter lagi. Intinya saya tidak menjelek-jelekan yang punya rental, cuma hanya pesan saja kepada teman-teman yang ingin rental mobil atau sewa mobil dimanapun, itu pastikan kepada pemiliknya untuk mendapatkan mobil yang layak pakai. Apalagi kalau misalkan teman-teman rental untuk, Mas saya mau pakai ke misalkan keluar kota dengan jarak jauh, misalkan ke Jakarta atau kemana, itu sampaikan. Jadi nanti biar pemiliknya juga ngasih mobil yang benar-benar bagus. Untuk STNK-nya sendiri nih kemarin saya dikasihnya fotokopian teman-teman, dikasih fotokopian STNK. Terus kemudian untuk syaratnya ini kemarin saya melampirkan foto kartu kredit, KTP, terus kemudian SIM A yang masih berlaku, sama deposit 500.000 via transfer. Nanti kalau sudah selesai dikembalikan, ini nanti depositnya akan dikembalikan ke kita lagi kalau tidak ada masalah di dalam mobil ini teman-teman. Ya lumayan lah untuk liburan daripada kita naik mobil Sirion kemarin. Ternyata capek ya teman ya, dari Malang ke Bali naik mobil itu ternyata capek banget. Ya mendingan kita naik pesawat. Terus kemudian kalau misalkan pengen keliling-keliling di sini naik Grab mahal, itu bisa sewa mobil karena 280.000 ini hitungannya murah teman-teman. Kalau saya ini totalnya 480.000 karena penjemputan dan
pengantaran. Lokasinya soalnya di Denpasar. Mungkin teman-teman bisa cari rental yang ada di daerah teman-teman nginep, misalkan di Kute atau di Jimbaran ini. Jadi untuk biaya antarnya itu bisa free atau bisa kosong, kita ngambil sendiri, itu murah. Untuk bensin juga, kenapa saya cari mobil kecil, karena biar ngirit. Nah selain itu juga sini kan macet ya, jalan macet, biar nggak terlalu boros bensinnya. Oke teman-teman, ini sedikit cerita dari saya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini bukan menjelek-jelekan, tapi ini berbagi pengalaman saja dan memberikan saran buat teman-teman. Kalau misalkan mau rental mobil dimanapun itu berada, pastikan dapat kondisi mobil yang bagus. Karena yang namanya mobil rental itu yang nyetir banyak, bukan yang punya. Jadi seenaknya sendiri. Jadi bukan pemiliknya yang merusakkan mobil, tapi penyewa-penyewa sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelum dipinjam ya. Terus ini Ya. garis halus sampai depan. Ya. Yang ini baret, terus ini penyok Dikit. ya, penyok. Ini sama ini, sama yang di bawah ini baret-baret halus ini. Oke. Terus ini spionnya, Spion baret. iya spion baret, sama ini Ini bumper depan. iya Baret baret dikit. depan, sama ini. Baret. Terus bawahnya cuman baret tipis sini Ya, baret tipis. ya. Terus samping sini ini Ya. depan. Ini Ini bumper depan kiri. ini terus spionnya, Spion kiri. spion kirinya Ini juga baret sama pecah. ini pecah Set scriptnya, pintu kiri juga baret dikit. ya. Baret-baret Ya, halus baret halus sama ini semua ya. iya. Sama ini Sama. baret halus, Sini juga terus ini pecah dikit. iya. Oke. Terus ini Ini baret baret bumper belakang ya. kiri. Sama ini lampunya pecah. Lampunya pecah ini. Terus ini juga lampu pecah. Ya, lampu juga pecah. Kap mesin tadi aman ya Mas ya? Iya, Mas. Mesin aman. Dikit ini cat. Oke.